Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Husni Tamrin, Skom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, saya Sherlyn Nova Marlisa dengan NIM 202411251. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan hasil audit etika perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Kita akan masuk ke profil perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah produsen dan distributor produk FMCG, bagian dari Unilever Global yang fokus di Indonesia. Produk unggulannya yaitu seperti Pepsodent, Lifebuoy, Rinso, dan lain-lain. Didirikan pada tahun 1933. Visinya yaitu membuat hidup berkelanjutan menjadi hal yang lumrah, dan misinya yaitu menumbuhkan bisnis sembari mengurangi jejak lingkungan dan meningkatkan dampak sosial positif. Selanjutnya ada etika pemasaran dalam periklanan. Apakah periklanan Unilever Indonesia sesuai dengan etika pemasaran? Berikut ada contoh iklan Pepsodent sikat gigi pagi dan malam. Bersifat edukatif, memberikan manfaat kesehatan, dan sering berkolaborasi dengan PDGI. Klaimnya tidak menyesatkan. Selanjutnya yaitu ada contoh iklan Lifebuoy, cuci tangan pakai sabun, menyebarkan kesadaran kebersihan dan menawarkan solusi produk yang efektif, relevan di masa isu kesehatan, namun klaim 10 kali lebih kuat, perlu didukung data ilmiah yang transparan. Selanjutnya yaitu kesimpulan etika pemasaran. Secara umum, periklanan Unilever Indonesia menunjukkan komitmen etika pemasaran melalui edukasi kesehatan dan manfaat produk yang jelas. Sering kolaborasi dengan profesional, penting untuk memastikan validasi ilmiah klaim. Selanjutnya yaitu komitmen terhadap lingkungan. Unilever Indonesia memiliki komitmen lingkungan dalam pengelolaan sampah plastik. Mereka menargetkan pengurangan plastik, daur ulang, dan 100% kemasan dapat digunakan kembali. Inisiatifnya termasuk kemasan isi ulang dan kemitraan dengan bank sampah untuk pengurangan jejak karbon targetnya. Net zero emission dari operasional pada 2030 dengan inisiatif energi terbarukan dan efisiensi energi. Pengelolaan air meliputi pengurangan penggunaan air dan program konservasi. Mereka juga berkomitmen pada sumber bahan baku berkelanjutan bersertifikat. Selanjutnya ada bukti dan evaluasi komitmen lingkungan. Komitmen ini tercantum dalam laporan keberlanjutan tahunan Unilever. Banyak program diluncurkan dan hasilnya dipublikasikan. Kesimpulannya yaitu Unilever Indonesia menunjukkan komitmen dan progres kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, sistem anti-fraud dan transparansi. Apakah Unilever Indonesia memiliki sistem anti-fraud dan transparansi yang memadai? Mereka memiliki Unilever Code of Business Principles yang melarang korupsi dan praktik tidak etis, serta pelatihan berkala. Sistem pelaporan pelanggaran eksternal dan independen juga tersedia dengan proses investigasi yang transparan. Departemen Audit Internal, mereka mengevaluasi kontrol internal. Ada komite audit independen yang mengawasi pelaporan keuangan. Transparansi ditunjukkan melalui laporan tahunan dan keuangan yang diaudit, laporan keberlanjutan, dan kepatuhan pada peraturan OJK dan BEI. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan sistem anti-fraud dan transparansi. Unilever Indonesia memiliki kerangka kerja anti-fraud dan transparansi yang kuat, sejalan dengan praktik GCG internasional. Kebijakan dan mekanisme ada untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi pelanggaran etika dan hukum. Selanjutnya ada potensi pelanggaran etika. Potensi resiko etika yang perlu diawasi meliputi klaim berlebihan dalam pemasaran. Misal, perlindungan maksimal bisa disalahartikan. Dampak iklan pada citra diri, fokus pada kecantikan ideal, bisa memicu tekanan sosial dan isu persaingan usaha yang tidak adil. Selanjutnya yaitu ada saran dan rekomendasi kepada manajemen. Saran kami yaitu yang pertama, penguatan rantai pasokan berkelanjutan dengan audit independen dan pengembangan kapasitas pemasok. Yang kedua yaitu komunikasi pemasaran yang lebih transparan dengan bukti ilmiah jelas dan edukasi konsumen tentang penanggung produk yang bertanggung jawab. Serta yang ketiga yaitu peningkatan keterlibatan pemangku, kepeningkatan dengan dialog proaktif bersama LSM dan komunitas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.